Makassar tersenyum live show. Jempol Muji-muji Kembali lagi di latihan ngonten bersama saya Pak Romi. dan saya Pak Abdul tentunya. Bagaimana kabar-kabarnya semua rekan-rekan Wit? Lama tuh tidak ketemu Pak Rumi. Rekan-rekan latihan konten sama sekarang ini kita mau sapa juga. Rekan-rekan paranoid yang di podcast Jawa Kasar Tersenyum. Iya, itu, guys. Jadi- Karena hari ini kita taping latihan konten sekaligus untuk dijadikan ini sound yang di Bahan voice-nya di taping untuk bahan noise kasih masuk langsung diupload ke noise juga. di Jadi, podcast Makassar Tersenyum. kalau rekan-rekan latihan konten ini sekarang lagi malas lihat mukaku atau mukanya Pak Abdul, Iya, tapi mau dengar dengar suaranya, suaranya. nah, bisa di subscribe bisa di channel Makassar Tersenyum. Makassar Tersenyum, podcast Makassar Tersenyum di aplikasi Noise, guys. Oke, Bagaimana kabar ini Pak Abdul? kecewa. Masih hidup. Masih hidup, alhamdulillah. Masih hidup Pak Rumi, tapi ada sedikit kekecewaan di perasaanku ini Pak Rumi. Kecewa bagaimana? Kalau saya ini merasa kecewa juga karena berita, bukan berita sih, informasi-informasi yang ada di sosial media yang saya dapat. Apa itu Pak Rumi? Ada lagi, apa di stereotype yang keluar. Stereotip. Berarti kalau kita bicara masalah stereotip ini, Nah. istilahnya pemikiran-pemikiran yang terbentuk di masyarakat. Pemikiran yang mendominan Nah, yang dominan. ya. Apa itu Pak Rumi? berupa kayak kembali lagi tuh anak-anak kan dibilang rusuh. Rusuh. Iya, suka busur-busur, banyak pergi konvoi-konvoi tidak jelas lagi di jalanan. Ya. Maksudnya kalau jelas sih konvoinya kan aman, Ah. artinya mungkin bermanfaat, tapi kalau tidak jelas, itu yang Tapi sebenarnya kita bilang tidak jelas, dari sisi kita bilang tidak jelas. Iya. Tapi bagi mereka itu jelas adalah hiburan. makanya saya bilang stereotipnya ini orang-orang Ah. di luar lari ke situ. Ah, betul. Karena dia merasa bahwa itu hiburan, jadi dia merasa bahwa ini sesuatu yang benar dia lakukan. Karena tersalurkan kini hormon-hormon labilnya. Ya. Karena kan kita tahu remaja-remaja itu kan di umur-umur berapa? Kalau remaja itu mulai lulus SMP itu ke 20-20-an. Masalahnya kan tidak terkendali dia punya hormon, belum. Jadi harus selalu disalurkan ini kegiatan. Masih. Kebetulan kegiatan yang mereka dapatkan ini yang kayak begitu, ya Nah, dia salurkan. dia senang, ada yang dia itu kembali lagi yang pernah kita bilang dia inspirasi terhadap itu. Nah, itu lagi. Kalau ada yang dia lihat terinspirasi dari situ, Dia bakalan ikut-ikutan. Tapi ini lagi kembali kalau kita harap dari pemerintah ada menciptakan kegiatan-kegiatan tuh, maksudnya kayak dibilang bikin futsal, liga-liga antar Jammi terlalu besar kayak kecamatan, kelurahan mau. ya, lebih Perwakilan lurah lingkup tuh. kecil. Ya, diligakan satu kota Makassar. Nah, jadi umpamanya dari tingkat RT ini, Ah. RT ini sama RT ini Ah. menang, masuk di Piala Lurah. Nah, Tapi istilahnya eventnya kalau terselenggara ini hanya masukan bagi penyelenggara. Ya kalau bisa tertib dan tegas. Dalam mau diselenggarakan itu. dalam artian kalau ada penonton datang boleh datang penonton, tapi dilarang membawa senjata tajam toh, yang kayak apalagi yang kayak busur, karena ini busur lagi menasionalkan namanya Pak Rumi. Bagaimana Sering tidak dibahas di nasional? mana-mana. Karena busur itu kalau orang pada awamnya kenal itu busur, panah, Iya, pate. pate. Kalau Nabi bilang pernah yang pengetahuanku tuh. Jadi kalau kalian yang pernah dengar nama busur itu guys, ada alat yang dia gunakan itu kayak letter Y. Letter Y, terus biasa yang pernah saya lihat tuh di depan mata aku itu karetnya itu kita pakai karet-karet keteter.
Iya. Karet-karet keteter. Ada sedikit informasi cara membuat busur ini. Enggak, maksudnya ini yang pernah kita lihat Iya. pengalaman tuh Pak Rumi. Pengalaman. Bukan informasi untuk kalian juga enggak ada, bikin kasih bukan. tren kayak Disclaimer. lato-lato itu busur sampai Betul, tidak. satu Indonesia Pak, jangan kok, bukan. kalau Jadi lato-lato buat yang boleh, mantap, lato-lato. Jadi yang buat yang penasaran bahwa itu busur bentuknya kayak apa kan? Ya paling tidak ada gambarannya. Iya, buat kalian yang selalu dengar busur-busur itu tadi ada Atau menemukan- besi kayak besi letter Y, terus ada karet keteternya di ujungnya dikasih tali-tali tambang yang tipis untuk kaitnya ini peluru busur. Nah, kalau lihat yang seperti itu, Pi melapor. Belum pas selesai penjelasan busurku Pak Roy. Jadi kalau itu ini besinya ada dua bahan, dari paku 7 atau paku 10 atau batang rangka payung. Itu. bakar apa yang panjang kayak yang Habis itu ujungnya itu dikasih berbentuk sisik ikan. Dikasih pipih baru bentuk sisik ikan, baru ditanam di tai-tai got. jadi Sel- racun. Iya. Memang itu bisa orang dicabut. tekan, spek. Jadi daya rusaknya ini peluru busur asal kalian tahu teman-teman. Dia itu kalau masuk nih dipaham umpamanya begini tuh, masuk prak. Ini kalau ditarik air Ikut. keluar ikut semua ototmu bro. Iya. Jadi kalau kalian pernah nonton itu di podcast jadi di Corbuzier yang Pak Kapolsek bilang sampai diobati di Singapura itu bi. Gara-gara itu karena langsung dirusak semua ototmu dan tersebar ini racun. Di tempatnya nih tertancap ini mata busur. Efek berbahayanya itu. Begitu guys. Seperti itu, Pak. Jadi begitu dari daya rusaknya kenapa sehingga dianggap berbahaya ini senjata. Makanya yang kalau lihat Mickey seperti itu modelnya, Ya, itu baru. pergi ke melapor. Kalau paling tidak melapor, kalau bisa langsung ditanya di situ anak-anak kah. Nu bikin itu? Nah, bisa toh. Sini, sabar tuh gue bikin. Tidak begitu cara nah. Tidak, jangan guys. Istilahnya kita hanya memberitahu kayak siapa tahu ada pemikiran-pemikiran bilang apa itu senjata busur kenapa begini. Ya, dia itu asal informasinya nih yang kita kasih tahu senjata berbahaya. Yang bisa dipegang sama siapa saja begitu ya, dibuat sama siapa saja. Nah, jadi kalau untuk meluruskannya ini, anak-anak Makassar itu ya lagi harus tambah-tambahi hal-hal yang bermanfaat lah. Ya itu tadi pemerintah harus Pemerintah sediakan. harus sediakan itu. Meluruskannya tidak semua gitu anak-anak Makassar seperti itu modelnya enggak, Tidak. Anak-anak Makassar juga. Bagaimana rekan-rekan latihan nonten dan paranoid? Kalian pasti tahu anak-anak Makassar itu baik-baik. Iya, begini, bukan di Makassar saja, dimanapun. Sekali lagi kita kasih tahu dimanapun terjadi seperti begitu. Ada pasti dinamika seperti itu. Ada yang kasar, ada yang lembut. Ada, pasti seperti itu. Ada yang lembut, ada yang halus. Ya. Begitu aja. Kadang itu yang halusnya lebih besar daripada yang kasar. Dan begitu juga yang kasar kadang lebih besar daripada yang halus. Tapi itu bagusnya di Betul. balance lah dikit. Betul, tapi kenapa kok bisa kecewa ini lagi Pak Kalau Robi? saya Kembali kecewa lagi. karena itu. Artinya salah satu yang saya kecewa karena konten-konten juga banyak yang kurang baik begitu untuk dikonsumsi sama anak-anak di bawah umur. Betul. Maksudnya apalagi itu yang kayak remaja-remaja yang masih cari jati diri toh. Iya, yang belum bahkan kalimat yang dia baca belum dia pahami secara utuh, Pak. Yang kayak begitu-begitu itu. Ya, sedangkan dinamika di zaman sekarang itu Pak Rumi, kecepatan informasi itu kencang sekali. Bahkan saya bilang kecepatan informasi ini terlalu cepat, sedangkan orang yang mau menerima ini informasi bahkan belum mampu untuk menerima itu informasi sendiri. dalam proses bertumbuh. Dan dalam proses bertumbuhnya itu terima informasi yang secepat itu, otomatis informasi yang didapatkan setengah-setengah. Ya. Jadi selalu kita mengarahkan ini sesuatu kalau ada yang terjadi di Makassar, berita-berita yang terjadi di Makassar yang kalian dengar di luar sana, guys. Ya kalau dibilang Makassar itu sama aja dengan daerah-daerah lain.
Ya, betul. Begitu ya. Sama. Karena di daerah lain pun juga pasti ada yang terjadi seperti itu tapi tidak terekspos di bagian situnya. Istilahnya penggunaan konten-konten negatif yang itu juga gara-gara terlanjur sampai di mereka. Terlanjur terbaca di mereka tapi kebetulan orang Makassar begitu. Iya. Toh? Itu. Heeh, Karena jadi menutup kemungkinan juga di daerah lain Iya. juga seperti itu. jadi mungkin bisa kita kasih masukan. Kalau saya sih Pak Rumi peran orang tua sih ya. Maksudnya lagi umur dikuasakan ini gadget kepada anak-anak. Istilahnya jangan bilang anak-anak tak. Istilahnya penerusnya ini bangsa tuh secara seperti itu supaya di Makassar juga itu ketahuan bahwa kita juga sebagaimanapun caranya kita perang itu namanya kebodohan, Pak. Kebodohan kan tersangkut juga ini penggunaan teknologi. Nah, dengan baik dan benar kita harapnya. Kalau menurutmu Pak Rumi, apa masukanmu untuk kejadian ini, fenomenanya ini? Ya, kalau kemasukan. Ya. Kemasukan. Pemasukan. Masukanku. Disengaja itu guys supaya tidak terlalu tegang juga dengar kini tuh ngomong yang hampir 10 menit kita ngomong gini tidak jelas apa isinya tapi izinkanlah kami untuk istilahnya menyampaikan juga unek-unek yang kita rasakan sebagai warga Makassar begitu ya. Jadi pasukannya itu kembali lagi kita memang harus memang dibatasi umur untuk menggunakan gadget. Jadi semua orang ini ada anak-anak pergi beli HP di warung, HP tak satu, jangkau dulu, berapa murno? Iya. Gitu. Iya. Karena kurang lebih sama. Setelah itu, setelah dibatasi umur, kalau bisa tetap pengawasan orang tua tetap. Sekarang kan ada juga aplikasi-aplikasi internet positif yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah juga tidak serta-merta bilang tidak dia perhatikan ini generasi muda, Pak. Dia perhatikan. Cuma pemerintah juga harus dibantu sama otoritasnya ini anak-anak dalam hal ini ya orang tua atau walinya. Yang paling pertama. Begitu tuh ini anak-anak muda. Pengawasan pertama kali itu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan dulu hari ini rekan-rekan latihan konten dan podcast Makassar Tersenyum di Paranoid. Terima kasih semuanya yang sudah selama ini menunggu. Ya, karena kita lama sekali baru muncul lagi. Iya, karena baru lagi mau upload ini di video di YouTube, men. Betul. Dan kita doakan untuk semua rekan-rekan Paranoid dan rekan-rekan latihan konten semoga diberi kesehatan dan dilancarkan urusannya, amin. Didekatkan selalu dengan yang baik-baik dan amin. Terima kasih untuk sudah selalu support subscribe-nya. Siap. Yang sudah nonton juga terima kasih semuanya perhatiannya. Betul sekali. Dan kita bisa ditemukan di mana saja Pak Rumi? Ada di Instagram di Makassar_tersenyum. Ada di TikTok Makassar Tersenyum. Ada di Noise Makassar Tersenyum channelnya. Dan ada di YouTube Makassar Tersenyum dan ini adalah bagian dari subkonten Makassar Tersenyum di YouTube yaitu latihan konten. Terima kasih sekali lagi. Apakah ada quotes hari ini Pak Rumi? Tetaplah tersenyum. Tapi jangan juga lupa bernafas. Dadah. Assalamualaikum.